warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Sri Listiana Idar. Saya mulai mengajar sejak tahun 2016 sebagai dosen di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mengampu beberapa mata kuliah di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Sejarah Sastra Indonesia dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi program studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang diajarkan pada mahasiswa semester 3. Adapun deskripsi mata kuliah ini menjelaskan secara singkat terkait mata kuliah yang saya ampu. Deskripsi mata kuliah ini adalah mampu menguasai sejarah kesusastraan untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi sejarah, periodisasi sastra, dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait sejarah sastra dan hakikat sejarah sastra, latar belakang sejarah sastra dan sastra Melayu lama, istilah periodisasi sastra dan angkatan sastra, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia, ulasan karya-karya puncak tiap-tiap periode beserta pengarang, pembaca, dan semestanya, penulisan sejarah sastra, sejarah sastra resepsi, hadiah dan penghargaan sastra. Materi pembelajaran. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, saya sudah menyusun dan mengembangkan materi ajar dalam bentuk modul yang referensinya saya ambil dari berbagai sumber, baik sumber nasional dan internasional. Mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online. Adapun untuk bahan kajian yang pertama, sejarah sastra, hakikat sejarah sastra, dan analisis sejarah sastra atau novel. Yang kedua, latar belakang sejarah sastra dan sastra Melayu lama. Yang ketiga, istilah periodisasi sastra dan angkatan sastra. Yang keempat, periodisasi sastra dan sastra embrional. Yang kelima, periodisasi sastra dan periodisasi sastra zaman balai pustaka. Yang keenam, periodisasi sastra masa pergolakan angkatan 1945 sampai dengan angkatan 1966. Yang ketujuh, periodisasi sastra masa pemapanan angkatan 1965 sampai dengan angkatan 1980. Yang kedelapan, periodisasi sastra masa pembebasan atau sastra reformasi. Yang kesembilan, peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah sastra Indonesia. Yang ke-10, novel pop, pengarang wanita, karya-karya pengarang keturunan Tionghoa. Yang ke-11, ulasan karya-karya puncak tiap-tiap periode beserta pengarang, pembaca, dan semestanya. Yang ke-12, penulisan sejarah sastra, formalisme, strukturalisme, sejarah resepsi. Yang ke-13, hadiah dan penghargaan sastra. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan. Untuk sistem pembelajaran atau model perkuliahan yang saya gunakan adalah model online yang asinkronus dan sinkronus. Selama 14 kali pertemuan melalui LMS yang sudah dilengkapi berbagai fitur pembelajaran di dalamnya. Model pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menerapkan pendekatan student center learning, di mana saya menggunakan pembelajaran kooperatif seperti problem-based learning, CATS method, project-based learning, contextual teaching and learning, dan inquiry melalui LMS. Interaksi antara saya dan mahasiswa. Untuk membangun interaksi antara saya dan mahasiswa di dalam pembelajaran, saya melakukannya melalui LMS, baik secara sinkronus dan asinkronus. Di LMS, saya menyediakan beberapa fitur yang dapat mengakomodir pembelajaran aktif. Untuk pertemuan asinkronus, saya menawarkan materi ajar, forum diskusi, soal latihan, dan pengumpulan tugas.
Sedangkan untuk pertemuan sinkronus, saya menawarkan link Google Meet ataupun Zoom Meeting. Pada pertemuan asinkronus, saya menawarkan materi yang dapat diakses mahasiswa di LMS. Setelah mahasiswa membaca materi, lalu saya mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi melalui forum diskusi untuk membahas tentang materi yang sudah dibaca oleh mahasiswa. Forum diskusi ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk berkomunikasi aktif, dan ini juga dapat mendorong mahasiswa yang tidak aktif berpendapat secara lisan. Setelah mahasiswa berdiskusi di forum diskusi, selanjutnya untuk memperdalam materi yang dibahas, saya adakan pertemuan sinkronus melalui link Google Meet atau Zoom Meeting yang saya tautkan di LMS. Di pertemuan sinkronus, saya menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran aktif dengan menggunakan berbagai platform pembelajaran agar pembelajaran yang saya gunakan menarik. Saya gunakan seperti Jamboard, Flat, Kahoot, Quizzes, dan sebagainya. Setelah diskusi, saya menautkan soal latihan untuk mengukur ketercapaian dari materi yang sudah dipelajari, dan saya juga selalu memberikan tugas kepada mahasiswa berbasis studi kasus dan proyek. Dengan cara ini, interaksi saya dan mahasiswa di dalam pembelajaran bisa memberikan dampak yang baik kepada mahasiswa sehingga dapat membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berkreativitas, dan inovatif. Untuk sistem penilaiannya dapat dilakukan dengan 4 komponen, yaitu tugas struktur 30%, tugas mandiri 30%, attitude 10%, dan tatap muka 30%. Demikian apa yang dapat saya paparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu. Setelah ini akan saya tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu semuanya pada siang hari ini? Baik, Bu. Baik. Semangat kan? Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Oke, semangat ya, semangat 45 ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, materi hari ini yang kita bahas terkait tentang sejarah sastra, hakikat sejarah sastra, dan juga sastra Melayu lama. Oke ya, sebelum masuk ke materi, Ibu mau mengisi thread yang ada di forum chat. Terlihat kan threadnya, forum chat? Ada kan di forum chat? Ada kan? Oke, coba diisi, nak. Isi aja. Menurut pendapat kalian, apa itu sejarah sastra dan apa sastra Melayu lama itu? Tulis saja. Baik, ini ya. Yang sudah kalian jawab ya. Ini Muhammad Zahir Karis menjawab, sejarah sastra adalah sejarah perkembangan sastra yang terdiri atas rangkaian peristiwa dan dalam periode-periode perkembangan sastra suatu bangsa, mulai lahir sampai perkembangan terakhir. Sejarah sastra Indonesia secara khusus adalah studi sastra yang mengungkapkan rangkaian kejadian-kejadian dalam periode-periode perkembangan kesusastraan Indonesia mulai kelahiran sampai perkembangan terakhir. Sedangkan sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Oke, Ibu lanjutkan ke yang kedua. Sudah siapa yang menjawab ini? Yang memberikan pendapat? Aulia. Oke, Aulia mengatakan bahwa sejarah sastra itu merupakan karya sastra yang mengandung unsur sejarah. Sastra sejarah juga dapat disebut dengan
historiografi, ya betul, tradisional, yaitu penulisan sejarah menurut pandangan atau kepercayaan masyarakat setempat secara turun-temurun. Sedangkan sastra Melayu lama adalah sastra lama yang terlahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Dalam karya sastra disebutkan bahwa sastra lama berkembang sebelum periode 20-an. Oke, jawabannya sudah bagus semua ya. Kalau sudah bisa berpendapat tentang sejarah sastra dan sastra Melayu lama, berarti kalian sudah paham nih. Ibu cuma menjelaskan sedikit saja ya, terus sekilas. Materi kita pada hari ini adalah tentang sejarah sastra Melayu lama dan sastra modern. Terus tujuan pembelajaran kita pada pilihan ini, yang pertama itu ibu pengen atau ibu ingin kalian itu tahu pengertian sejarah sastra dan hakikat sejarah sastra. Yang pertama. Yang kedua, mengetahui latar belakang sejarah sastra dan sastra Melayu lama. Yang ketiga, dapat menjelaskan terkait perkembangan sastra modern. Oke. Ini tentang apa itu sejarah sastra. Oke, dijelaskan secara singkat. Sejarah sastra adalah perkembangan sastra yang terdiri atas rangkaian peristiwa dalam periode-periode perkembangan sastra satu bangsa mulai lahir sampai perkembangan terakhir. Oke, kegiatan sejarah sastra bertujuan untuk yang pertama, mengenal dan memahami tentang perkembangan sastra Indonesia dari masa ke masa terkait tugas-tugas perkembangan individu, mengenal dan mengetahui karya sastra yang ada pada tiap periode yang ditinjau dari sifat dan coraknya. Yang ketiga, memahami dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya yang dilahirkan. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Dan yang kelima, dapat menciptakan karya sastra baru dan dengan melanjutkan atau bahkan menyimpang dari konvensi karya sastra yang ada pada tiap periode. Kegiatan sejarah sastra dan hakikat bertujuan untuk aktivitas pengumpulan informasi baik masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi dalam bentuk prosa, puisi, maupun karya drama. Fungsi sastra adalah untuk menorehkan sejarah pemikiran manusia, baik pikiran yang menyenangkan maupun pikiran pahit tentang kehidupan. Lanjut, apa itu sastra Melayu lama? Sastra Melayu lama adalah sastra yang terbentuk secara lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ajaran atau ucapan. Sastra Melayu lama ini masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13 yang menghasilkan karya sastra antara tahun 1970 sampai dengan 1842. Oke, jadi sastra Melayu lama ini yang menghasilkan karya sastra itu antara tahun 1870 sampai dengan 1842. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum Ibu masuk ke ciri-ciri sastra Melayu lama. Tidak, Bu, pas. Oke, kalau tidak ada Ibu yang bertanya ya. Yang sampai sekarang adat istiadatnya itu tidak pernah berubah di budaya yang kalian ketahui apa? Menurut saya salah satu karya sastra lama yang masih bertahan dalam adat istiadat sekarang adalah adat Melayu, Bu. Oke, adat Melayu apa gitu, Pis? Contohnya? Seperti sastra lisan seperti berpantun, Bu, salah satunya. Oke, berpantun ya, masuk ke karya sastra lama itu ya, pantun ya? Iya, Bu. Oke, yang dulunya dikenal dengan patutun, kemudian adanya itu patutun itu berasal dari Minang atau Padang ya, kemudian di bahasanya diubah menjadi pantun. Oke, lanjut kita ke yang nomor 5. Dapat menciptakan karya sastra baru dengan melanjutkan atau bahkan menyimpang dari konvensi karya sastra yang ada pada tiap periode. Ini contohnya seperti apa? Yang nomor 5. Siapa yang bisa menanggapi? Haris bisa, Riz? Sarmila? Misalnya perubahan yang terjadi pada cerita Siti Nurbaya, mungkin Bu, pada saat sekarang itu mungkin ada perubahan Siti Nurbayanya nikah sama orang yang dicintainya, bukan yang dijodohkan. Ya, ada kan dengar itu kan yang Siti Nurbaya itu kan awal ceritanya kan dia kan menikah dengan Datuk Merimbi yang karena harus melunasi hutang keluarga. Ya, benar. Kemudian ceritanya itu
akhirnya Siti Nurbaya itu bisa menikah dengan orang yang dicintainya, tapi bukan dengan Datuk. Itu namanya perubahan konvensi karya sastra yang ada pada tiap-tiap prodi, itulah menyimpang dia. Nomor 3 itu memahami dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya yang dilahirkan. Ini tadi sudah ya, kegiatan sejarah sastra hakikatnya bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dalam bentuk prosa, puisi maupun karya drama. Bu mau nanya, selain itu biasanya kalau menulis puisi berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain? Pengalaman pribadi, Bu. Pribadi, Bu. Oke. Enggak juga, dengan orang lain juga bisa nulis ya, apa ya, Mila? Oke, tapi kebanyakan identiknya ketika kita itu menulis puisi lebih cepat kita mengutarakan isi hati kita kan, ketika ketimbang kita mendengarkan dari orang lain, karena kita sudah merasakan sakit senangnya. Tapi kebanyakan orang biasanya menulis puisi itu pasti karena lagi galau. Oke, gue lanjutkan lagi ya. Apa itu sastra Melayu lama? Sastra Melayu lama adalah sastra yang terbentuk secara lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari suatu ajaran atau ucapan. Sastra Melayu lama ini masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam pada abad ke-13 yang menghasilkan karya sastra antara tahun 1870 sampai dengan 1842. Ibu mau nanya, apa-apa aja contoh karya sastra Melayu lama ini? Sastra Melayu lama ini sama juga dengan sastra klasik ya? Iya, Bu. Oke, pernah dengar sastra klasik ya? Jadi sastra Melayu lama ini sama dengan sastra klasik. Oke. Apa contoh dari sastra Melayu lama yang kalian ketahui? Contohnya saja. Pantun lagi, Aris. Gurindam. Oke, gurindam. Syair. Syair. Oke, selain itu prosa masuk ke sastra Melayu lama enggak? Bu, termasuk prosa itu hikayat. Nah, itu ya, hikayat. Oke ya, berarti kan sudah paham sampai di sini. Lanjutkan berikutnya. Ciri-ciri sastra Melayu lama. Yang pertama itu statis. Statis ini maksudnya terikat dalam aturan-aturan ketat. Yang kedua, milik bersama karena tidak diketahui pengarangnya atau anonim. Yang ketiga, isi berkisah seputar kerajaan. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata klise, misalnya konon atau sebermula. Yang kelima, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Yang keenam, banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Arab. Yang ketujuh, berbahasa Melayu kuno. Yang kedelapan, berisi ajaran hidup atau didaktis. Yang kesembilan, bersifat khayal, misalnya ada manusia bisa berubah wujud. Yang ke-10 timbul karena adat dan kepercayaan masyarakat. Yang ke-11 bersifat istana sentris, maksudnya ceritanya berkisar pada lingkungan istana. Oke, kalau statis maksudnya terikat dalam aturan kata itu biasanya itu pantun ya kan? Pantun kan satu bait ada 4 baris. Oke, yang sajaknya A, abi. Oke, apakah pantun boleh berubah sajaknya? Misalnya belakangnya N, T, C, D, apakah boleh? Nggak boleh, Bu, karena kan Tidak, Bu. Oke, tidak, betul sekali tidak boleh karena dia punya aturan. Dahulu atau masih sekarang masih sering diceritakan nenek kita tentang cerita-cerita kerajaan, pasti mereka tidak tahu siapa pengarangnya. Iya, karena dari mulut ke mulut. Lanjut Ibu ke perkembangan sastra modern. Ada beberapa pendapat dari para ahli, itu Umar Yunus dan Ajib Rosidi. Umar Yunus ini mengatakan sastra modern itu lahirnya setelah ada bahasa Indonesia. Sedangkan Ajib Rosidi ini mengatakan sastra Indonesia lahir pada tahun 1921. Sebetulnya pendapat si Umar Yunus sama Ajib Rosidi ini sama-sama ini tahun 1921. Lihat ya di sini ya, terlihat ya di apa Ibu? Marco ini Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Jadi adanya sastra modern itu lahir pada tahun 1921 yang dimana adanya karya sastra dari angkatan Bayu Pustaka. Apa lagi yang berjudul tentang Ajab dan Sengsara,
karangan Maha Rusli dan Siti Nurbaja diterbitkan. Itu dia. Kemudian jalur informasi lain berkembang pada tahun 1933 ketika majalah Pujangga Baru diterbitkan dengan alasan bahwa buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia ya. Lanjutkan ya. Dilanjutkan dengan ciri-ciri sastra modern. Yang pertama itu tidak terikat oleh adat istiadat atau lebih fleksibel. Yang kedua berhubungan dengan kondisi sosial masyarakat. Yang ketiga mencerminkan kepribadian penerbitnya. Yang keempat mencantumkan nama pengarangnya. Yang kelima tidak terikat dengan kaidah baku dan menggunakan bahasa yang lebih bebas. Oke, Bu mau tanya, contoh ciri-ciri sastra modern apa-apa saja yang perlu diketahui? Cerna, cerpen, Iya, cerna, cerpen, puisi lagi, novel. novel. Selain itu, dongeng masuk ke modern nggak? Masuk, Bu. Masuk. Masuk juga, Bu, karena ada pengarangnya juga kan. Oke. Kalau drama, Drama ya. drama masuk apa enggak? So, Kenapa drama bisa masuk, Pis? karena drama bentuknya itu tidak terikat, Bu. Salah satu ciri sastra modern itu bentuknya tidak terikat oleh ketentuan tradisional. Oke. Tergantung cerita adalah dramanya ya. Bu. Oke. Dari semua yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan? Apakah di zaman sekarang gurindam itu masih digunakan, Bu? Hampir tidak ada yang menggunakan gurindam, Pis. Nah, itulah tugas kita sebagai jurusan bahasa Indonesia. Seharusnya kita bahasa dan sastra Indonesia kan, cuma kita sudah dihapus sasanya menjadi pendidikan bahasa Indonesia, betul ya? Nah, itulah gunanya kita guru bahasa Indonesia atau dosen bahasa Indonesia memperkenalkan kembali kepada anak-anak kita yang di bawah kita atau kepada peserta didikan nantinya atau kepada masyarakat yang lainnya untuk membudayakan tentang pantun, gurindam, hikayat. Karena itu sudah hampir tidak terlihat lagi. Ya, lagi pertanyaan? Bu mau nanya Bu, Ya, silakan Sarmila. yang di nomor 3 itu bukan di situ ada katanya Bu mencerminkan kepribadian penerbitnya. Nah itu kenapa harus mencerminkan kepribadian penerbitnya Bu? Kalau misalnya kita nyari yang lain tuh Biasanya saat kita menulis sebuah novel atau cerpen pasti itu tidak jauh dari kehidupan kita. Contohnya aja Bu In. Bu In pertama kali menulis buku bintang 1, bintang 2 sampai bintang, kalau kita penulis pemula ya, Sarmila ya, kalau kita penulis pemula pasti kita mengangkat dari kehidupan kita. Contohnya punya Bu In dari bintang 1, bintang 2. Asma Nadia juga ceritanya mengangkat dari kisah pribadinya dulu. Anda Hirata juga mengangkat dari kisah pribadinya dulu kan. Ketika mereka sudah mahir dalam menulis dan membolak-balikan kata-kata atau memparafrasikan kata-kata, mereka baru bisa menyimak cerita orang, kemudian menuliskannya. Tapi ketika dia menyimak cerita orang, dia harus bisa berada di posisi orang tersebut. Seolah-olah dia merasakan apa yang dirasakan orang tersebut, baru dia bisa masuk ke dalam cerita. Tapi kalau tidak bisa, dia nggak akan bisa menulis. Makanya penulis itu imajinasinya harus tinggi kuat itu dia. Oke, tapi kalau bagi penulis pemula ibu katakannya rata-rata mereka itu pasti menceritakan tentang pribadinya dulu. Ketika mereka nanti sudah mahir, pandai, bisa, baru mereka bisa mengangkat cerita dari kehidupan orang lain. Macam ketika Mas Gaga pergi itu kan ceritanya Asma Nadia yang keberapa itu ya? Yang ke-5 atau yang ke-6 kalau salah ibu, itu kan dari ceritanya orang. Dia cuma mendengar waktu di masjid itu sama persis macam cerita ketika Mas Gaga pergi, cuma dia ada merevisi tapi Mas Gaganya itu meninggal. Tuh. Kita lanjut ke Quizzes ya. Quizzes ini aplikasi yang ada beberapa pertanyaan yang mesti kalian jawab ya. Ntar ya, ibu saya screen dulu ya. Oke, silakan. Sudah kelihatan kan di handphone atau dia masing-masing? Silakan tulis nama. Oke, Nur Halimah sudah masuk, Widi sudah masuk. Sarmila sudah. Baik, kita mulai ya. Sudah masuk semua nih ya. Kita mulai ya anak ibu ya.
Iya Bu. Iya Bu. Oke, semua kita mulai saja ya. Oke, silakan jawab pertanyaannya. Oke, di sini kelihatan yang juara 1, 2, 3-nya. Kelihatan nak? Ini sudah kelihatan ya? Kelihatan Bu. Yang juara 1 siapa? Nah, juara 2 Rahmae, juara 3 Widya Hayani, juara 4 Nur Halimah, juara 5 Rahmae. Berarti Rahmanya ada 3 nama di sini kan? Oke, baik, terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan pada waktu stimulus dan juga pertanyaan di pilihan berganda atau food choice. Sekarang Ibu minta sama kalian untuk membuatkan pantun 1 bait saja terdiri dari 4 baris. Oke. Silakan Hafiz bacakan, Fis. Yang bahasa Minangnya, Fis. Hafiz atau Haris nih? Haris tuh ya, bukan satu tukar-tukar namanya, Hafiz dan Haris. Benar Bu. Oke. Kakadai membali bada diseraan ka dalam sama. Ko iyo lai adik sayang ka udah, lai amu adik jadi minantu ama. Yuk, artinya Pi apa, Haris? Ke kedai membeli teri diserakkan ke dalam semak. Kalau iya adik sayang sama abang, maukah adik jadi minantu ibu? Untuk mak ya. Oke, Iya. Sarmila, mana pantun Mas Sarmila? Coba Sarmila bacakan pantunnya Sarmila. Belum Bu. Belum selesai. Hafiz. Gelang lucu dari perunggu, kapas putih pohon randu. Walau lama tetap kutunggu, walau jauh tetap kurindu. Aduh, siapakah itu orangnya? Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai pada hari ini, kalian sudah paham tentang sejarah sastra, hakikat sejarah sastra, dan sastra Melayu lama. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya sekali lagi, apa yang kalian ketahui tentang sejarah sastra lama? Sastra lama itu Bu, dia ciri-cirinya tuh anonim, terus tuh dia merupakan sastra lisan, kemudian dia terikat dengan aturan, kemudian ceritanya itu berpusat pada zaman dahulu gitu Bu, kayak kerajaan-kerajaan, kemudian sifatnya sertaris Bu. Oke. Kembang. Ya, terima kasih Sarmila sudah menyampaikan pendapatnya. Berikutnya kita tutup ya pelajaran kita hari ini, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas mandiri. Tugas mandiri ini Ibu minta masing-masing dari kalian membuat puisi dalam 3 bait. Jadi kalau 3 bait ada berapa baris? 12 baris Bu. Oke, betul si Haris, 12 baris. Yang nantinya akan Ibu publish ke UMSU Press. Jadi nanti kita ada kumpulan puisi yang dipublish di UMSU Press dari kelas semester 3 A pagi. Oke? Jadi berakhirnya pembelajaran kita hari ini. Berakhir juga lah pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu. Ibu ucapkan ya terima kasih banyak untuk hari ini yang sudah mau datang pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Doakan semoga kita sehat selalu, sukses selalu, dilindungi dimanapun berada. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.